Baik, kita kembali mulai dengan seri ketiga dari tema Humanity of Christ, kemanusiaan Kristus. Ya, setiap orang percaya, saya percaya mereka mau hidup berkemenangan. Dan untuk hidup berkemenangan, Anda perlu tahu janji firman Tuhan, sebab janji firman Tuhan itu diteguhkan ataupun juga digenapi oleh Tuhan. Ya, dan Anda tahu bahwa Tuhan tak terbatas, tetapi sering orang melalaikan ataupun tidak melihat bahwa perlu aspek lain, yaitu Anda perlu mengenal pribadi kemanusiaan Kristus. Maksudnya apa? Yaitu yang kita pelajari saat ini adalah humanity of Christ, kemanusiaan Kristus. Artinya bagaimana emosi yang kita sebut secara umum emosi gitu ya, kejiwaan emosi ketika Kristus ataupun Yesus berjalan di muka bumi. Ketika dia menjadi manusia, dia bukan hanya memberikan tubuh, mendapat bentuk tubuh sehingga bisa menjadi korban persembahan penebusan dosa, tetapi juga dia mengenakan kejiwaan manusia. Dia mengenakan kejiwaan manusia yang kadang rentan, lemah. Saudara, misalkan kesedihan, misalkan kekecewaan, misalkan juga ya kelelahan, capaian, putus asa, dia mengalami. Kalaupun dia tidak jatuh dalam hal itu, artinya dia bisa bereaksi benar. Oke, nah itu dia. Tujuannya apa sih Tuhan mengalami kejiwaan emosi-emosi, gejolak emosi yang dialami manusia? Tujuannya saudara, Anda bisa melihat bahwa dia sangat mengasihi kita. Dia seharusnya nggak perlu merasakan hal-hal seperti itu. Dia cukup memberikan tubuh, tetapi dia mau. Karena dia mau kita merasakan kasihnya. Tujuannya apa kemudian? Supaya kita bisa semakin intim dengan dia. Anda lihat, kerinduan Tuhan itu berhubungan, segala sesuatu masalah hubungan. Dan ingat, yang kita bahas di sini bukan doktrin tentang kemanusiaan Kristus, yang kita bahas di sini tentang hubungan, di mana hubungan yang intim itu adalah dari pribadi yang memiliki kesamaan dengan dalam sisi apa ya, emosionalnya. Maksudnya begini, Anda nggak mungkin dapat intim dengan sesuatu yang tidak sama dengan Anda di dalam bereaksi, bukan bereaksi, mengalami peristiwa-peristiwanya gitu. Kenapa kita bisa intim dengan pasangan hidup kita? Karena kita mengalami hal-hal yang sama, sehingga kita juga memiliki gejolak ataupun juga bereaksi emosi-emosi yang kita alami yang sama, walaupun reaksinya beda, tetapi apa emosional yang kita alami sama, walaupun reaksinya beda, saya katakan tadi ya. Dan itulah yang membuat kita intim. Ya, intiman adalah karena kita memiliki pengalaman di mana membangkitkan emosi-emosi yang juga sama, walaupun saya katakan reaksinya beda. Dan yang ketiga, ini juga kadang orang tidak melihat bahwa untuk memberikan teladan. Karena kalau Yesus mengalami tekanan, maka kita bisa meneladani dia, melihat dia bagaimana mengatasi tekanan. Kalau Yesus mengalami kesedihan, kita bisa melihat dia bagaimana mengatasi kesedihan. Bapak Ibu, Yesus 100% manusia. Dia ngalami seperti kita yang kita alamin. Enggak ada kurang, yang enggak ada lebih. Itu dia. Bahkan, ya, jadi saya katakan, kita bisa meneladani reaksi emosional manusiawi daripada Tuhan Yesus. Ya, nah, banyak sekali. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Nah, tetapi kadang Anda juga harus sadar dan ataupun juga Anda lihat ini juga suatu bagian penting, yaitu ketika Yesus jadi manusia, dia memiliki juga esensi Allah, tetapi dia sepenuhnya dia pakai manusia. Ya, di dalam esensi Allah dia katakan, Abab, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Itu dia esensi Allahnya, ya. Tetapi dia tidak menggunakan esensi Allahnya ketika dia berjalan di muka bumi untuk kepentingan dia ataupun juga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, maksudnya apa begini? Yesus sama seperti kita. Ketika dia melakukan mujizat, bukan dia yang melakukan. Anda mungkin bilang, "Wah, mana mungkin Yesus kok yang melakukan?" Bukan, ya. Ya, dari perkataan Yesus sendiri. Dia bilang dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau dia tidak bukan lihat daripada Bapa. Artinya apa? Bukan dia yang melakukan. Ya. Nah, kalau bukan dia yang melakukan dan dia memperlihatkan mujizat-mujizat, maka Anda pun dapat
Artinya kita dapat mencontoh, melihat bagaimana dia bisa melakukan mujizat lewat apa sih? Bapak Ibu sadar enggak bahwa eh, yang menahan kuasa Tuhan, yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah jadi anak Allah. Kita memiliki DNA, roh yang sama. Kita telah terhubung dengan kerajaan Allah yang adalah kuasa, firman Tuhan katakan. Tetapi kenapa nggak kelihatan kuasanya dalam kehidupan sehari-hari? Karena yang menghambat adalah faktor jiwa kita. Sebab itulah kita harus belajar bagaimana ya Yesus yang sama memiliki ya reaksi ataupun faktor kejiwaan manusia, dia bisa menundukkannya sehingga kuasa yang diberikan oleh Allah mengalir. Ya. Nah, saya mau kasih unjuk, lihat ini. Yohanes 5 ayat 19, ini Yesus sendiri katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak," yaitu Yesus, "tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri." Sesuatu dari diri sendiri sebagai manusia, ketika itu dia sebagai manusia, ketika di dunia ini. Dia ngomong ketika di dunia. Jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Jadi siapa yang mengerjakannya? Bapa. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ini bukannya berarti Yesus lihat Bapa tumpangin tangan. Bukan. Di mana dia melihat Bapa melakukannya? Di perjanjian lama. Mujizat-mujizat Yesus itu ada pernah dilakukan di perjanjian lama. Yesus membangkitkan orang mati, ada di perjanjian lama. Allah membangkitkan orang mati. 5 roti 2 ikan buat begitu banyak orang, di perjanjian lama ada. Jadi itulah yang Yesus lihat Bapa, Allah Bapa lakukan. Maka dia bilang, dia sanggup. Nah sekarang Tuhan mengasihi otoritas kepada kita. Ya, siapa yang hidup oleh aku, siapa yang menerima aku akan hidup oleh aku. Kita diberikan sekarang. Kalau Yesus bisa lakukan, maka di dalam firman Tuhan dalam Yohanes katakan, maka kamu juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, bahkan lebih. Artinya lebih, Yesus tidak menahan. Ya, Anda melihat dalam perjanjian lama, ya, bukan 5 roti 2 ikan hanya untuk beberapa ratus orang, tetapi sekarang 5 roti 2 ikan untuk ribuan orang. Lebih. Amin. Ya, Anda pun juga mampu melakukan. Ketika kita percaya, kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang menjadi penghalang adalah jiwa. Kita pikir ketika Yesus melakukan mujizat di muka bumi, karena dia Allah, dia Tuhan. No, benar, secara esensi dia Tuhan, tetapi dia 100% manusia. Kalau 100% manusia ini yaitu Yesus, kemanusiaan Kristus bisa melakukan mujizat, maka Anda dan saya bisa juga. Jangan mau dibatasin. Oleh sebab itu kita butuh. Sebab itulah maka dalam Injil Yohanes dimulai selalu dengan Injil Yohanes dikasih unjuk. Dalam Yohanes 1 disuruh follow me, ikuti aku. Dia ngomong sama Filipus, ya, menjadi murid. Kemudian diakhiri, kitab Yohanes diakhiri setelah mereka jadi murid. Yesus ngomong, Yohanes 21:22, "You must follow me." Engkau harus mengikuti aku. Maksudnya apa? Yang pertama jadi murid, yang kedua, yang terakhir setelah melalui proses you must follow me. Artinya kamu harus mengikuti apa yang aku lakukan. Kalau aku bisa lakukan mujizat, kamu harus bisa. Kalau aku bisa mengatasi emosi-emosi negatif, kamu harus bisa juga. Amin. Ya, ini yang harus kita pegang. Kita terlalu sekarang membesarkan ketidakmampuan, keterbatasan ketika kita hidup di dunia. Yesus sama memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan yang ada di dunia ini, tetapi dia bisa melakukan, melampaui itu. Kenapa? Karena dia, bukan karena dia Tuhan, dia percaya dan dia juga memperlihatkan kepada kita bagaimana ya menjadi percaya dan menundukkan pergolakan emosi ini. Dan ini yang kita mau lihat, oke? Jadi Anda ngelihat dalam Yohanes 1:43 dimulai menjadi pengikut. Kemudian bertumbuh lagi. Kita nggak hanya sekedar pengikut. Inilah proses pertumbuhan kita. Dari pengikut, dari murid, kita menjadi hamba. Artinya, Tuhan, saya mau melakukan buat Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Kemudian sesudah itu kita akan bertumbuh lagi, akhirnya jadi sahabat. Hal yang dibagikan, hal yang kita represent, mewakili Tuhan itu lebih besar lagi. Dan terakhir, Yohanes 20:17, dia katakan bahasa Inggrisnya brethren, ya, artinya saudara dekat. Saudara dekat itu artinya DNA-nya sama dengan Anda.
Ya, kalau kakak adik itu saudara dekat. Jadi kalau kakaknya bisa, adiknya bisa, karena memiliki DNA yang sama. Ya, jadi ini dia Yesus ataupun Tuhan mau kita bertumbuh, terus bertumbuh di dalam hubungan, sehingga akhirnya kita tahu bahwa saya ini adalah saudara dekat, bukan hanya karena kelahiran secara roh. Secara roh Anda dan saya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sehingga Anda dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Yesus pun anak Allah. Secara roh kita adalah saudara dekat dengan Tuhan, ya. Dia kakak kita, kita ini adik-adiknya Tuhan, dengan kata ya bahasa sehari-harinya. Tapi Bapak Ibu, juga kita harus menundukkan jiwa kita, mengikuti apa yang Yesus ya kasih unjuk, supaya kita juga di dalam jiwa, karena jiwa inilah yang kadang menghambat aliran kuasa Tuhan. Ya, jadi singkat kata, inilah yang kita mau pelajarin, mau lihat bahwa tidak cukup hanya untuk mengetahui janji-janji Tuhan. Kita perlu melihat sisi manusia saat Tuhan jalan di muka bumi. Dia mengalami cobaan, godaan, dia mengalami emosi-emosi kita lalui, tetapi dia tidak jatuh, sehingga kita bisa meneladani dia. Dan kita juga bisa mengikuti cara dia, bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Karena mujizat yang Tuhan lakukan bukan dia yang kerjakan, tapi Bapa, Allah Bapa yang kerjakan. Tapi dia menjadi alat, lewat apa? Lewat jiwanya. Dia selaras sepikir. Makanya Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki Kristus. Pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki Kristus adalah pikiran perasaan ketika Yesus di muka bumi, bukan ketika Yesus jadi Tuhan. Sebab ketika Yesus jadi Tuhan atau Allah, siapa yang mengerti? Firman Tuhan katakan, siapa yang bisa mengerti pikiran Allah? Tetapi ketika Yesus di muka bumi, kita diundang untuk melihat cara dia berpikir, cara dia berperasaan, ataupun emosi-emosi dia. Ya, oke, kita ngelihat contohnya. Ini yang pertama, karena kita kemarin minggu lalu kita belajar tentang buah roh. Ya, pertama, ya bagaimana Yesus mengcounter serangan-serangan dengan jawaban yang bisa diterima. Ya, satu ketika di dalam Lukas, Lukas 15 terkenal dengan perumpamaan lost sheep, lost coin, prodigal son. Domba yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang. Anda tahu kenapa perumpamaan ini diberikan? Ini diberikan karena ada orang Farisi dan orang ahli Taurat bersunggut-sunggut, artinya menuduh, menjelekkan, menjatuhkan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana reaksi? Coba Anda bayangkan ketika Anda mungkin murid Yesus di situ, ya. Guru Anda dituduh, yang diburuk-burukan, dituduh, ya dijatuhkan bukan secara fisik tetapi secara mental. Anda bagaimana? Marah mungkin, Anda udah mungkin kesal dan benci. Tetapi lihat bagaimana reaksi Yesus ketika orang mulai bersunggut-sunggut, menjatuhkan, menjelekkan. Dia tidak memberi pembelaan secara langsung. Dia justru memberikan perumpamaan. Dia memberikan perumpamaan, saudara-saudari. Tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya untuk menghantar, tetapi bukan tentang itu saja, tetapi tujuannya juga adalah dia menjawab, menyampaikan kebenaran dengan cara yang bisa diterima mereka. Orang Yahudi saat itu, ya, mereka menjadi kebiasaan atau tradisi mereka untuk berbicara sesuatu dengan perumpamaan, lambang. Ya, ini dianggap sesuatu kesopanan ataupun juga suatu hal yang intelektual ataupun juga beradab. Jadi Tuhan gak hilang kontrolnya dengan tuduhan dan juga dengan hal-hal hasutan-hasutan yang buruk. Sebab itu kita ikutin. Ketika ada orang yang menghasut, memburuk-burukin kita, bersunggut-sunggut, menuduh kita, menjatuhkan kita, kita jangan terpancing, saudara. Tapi kalau Anda mau sampaikan, sampaikan dengan cara yang mereka bisa terima. Bukan juga menjatuhkan mereka kembali. Ya, saya ngerti bahwa ini tidak mudah, artinya perlu kita latihan. Karena ini masalah jiwa kita. Dan jiwa itu perlu proses waktu dan latihan-latihan. Ya, tapi Anda ngelihat, ya, dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, kepada semua orang haram Farisi dan ahli Taurat. Juga murid-murid yang datang saat itu. Kenapa? Nanti kita akan ngelihat, ya. Nah, kemudian yang terjadi, dia kasih perumpamaan ini. Jadi Anda ngelihat Yesus itu begitu humble, ya, begitu murah hati.
begitu lembut. Saudara, kalau saya katakan lembut, kita ada ingat definisi lembut adalah minggu kemarin adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang bisa diterima, bukan dengan cara kekerasan atau apapun, tapi dengan cara yang bisa diterima. Dia tidak me, apa? Dia tidak tertarik untuk ekspos dengan pertengkaran lagi. Amin. Nah, sesudah itu Lukas 15 lanjut Lukas 16. Lukas 16 selanjutnya, kemudian dia memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini saya bicara tentang emosional, psikologis, perasaan, ya bukan bicara tentang isi dari makna daripada perumpamaan-perumpamaan tersebut ya. Nah, saudara, ketika dia tiga perumpamaan tadi, domba hilang, terus juga koin hilang dan anak hilang, dia bicara kepada mereka. Tapi ketika dia bicara kepada tentang manajer yang tidak jujur, benar tidak jujur, dia bicara kepada, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada semua orang. Nah, saudara, pernah nggak kepikir, boleh ya saya hanya melihat saya berandai berdasarkan juga deduksi. Ya. Pernah nggak kepikir kepada Anda bahwa Yesus sedang menegur salah satu daripada muridnya karena tidak jujur? Ya. Karena kita tahu bahwa Yesus punya bendahara, yaitu Yudas Iskariot. Kita tahu dari Alkitab, ya, bahwa ketika Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir, Yesus ngomong sama dia, lakukanlah apa yang engkau harus lakukan. Maka Yudas Iskariot berangkat, dan murid-murid yang lain berpikir bahwa Tuhan sedang menyuruh dia membeli sesuatu karena dia yang megang uang, dia bendahara. Gitu ya. Jadi Yudas Iskariot bendahara. Mungkinkah ini juga sama, bahwa Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot ini nggak jujur? Tetapi ya, saya ngelihat seperti itu dalam sisi bukan sisi absolute truth, tetapi ini saya bicara tentang mengupas psikologisnya, emosionalnya. Ya, bagaimana kita belajar ketika kita mendapatkan seorang bersalah. Ya, Yesus menyampaikan dengan cara yang bisa diterima. Dia kasih perumpamaan, dia nggak langsung menuduh, ya. Tetapi yang indahnya juga, dia kasih kesempatan untuk orang itu bertobat. Dengan ketika dia berkata, jikalau kamu tidak setia dengan hati orang lain, siapa yang akan menyerahkan hatimu sendiri? Arti dia ini masih mengetuk pintu hati. Yuk, jangan lakukan lagi. Beresin, bertobat. Itu Tuhan kita, selesai. Ya. Jadi kita melihat bahwa inilah ketika Anda mengetahui kesalahan orang, tetap Anda tegur dengan cara yang bisa diterima. Ya, bukan harus kasih perumpamaan. Saat itu di Israel memang dengan cara seperti itu. Apapun juga, yang penting mereka bisa menerima. Ini kita udah ngelihat dari minggu lalu, buah roh yang tentang kelemah lembutan adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang bisa diterima. Lalu juga tentang kemurahan, di mana Anda memberi sesuatu yang sebenarnya nggak layak. Orang ini nggak layak karena telah gagal ya untuk dipercaya, tetapi Tuhan kasih kesempatan. Ketika ada orang yang bersalah dengan Anda, ketika Anda tahu ada kesalahan orang, sampaikanlah sesuatu dengan cara yang dia bisa terima, lalu tetap berikan kesempatan. Saudara, mungkin ini agak sepele, tetapi kita kan mau supaya pikiran dan perasaan kita selaras dengan Tuhan Yesus, dengan pikiran perasaan Tuhan Yesus, sehingga apa? Kuasa Tuhan itu mengalir. Karena kita harus memulai dengan ini. Amin. Ini dia. Yuk kita belajar hal-hal seperti ini, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa mengalir dalam hidup kita. Tetapi yang pertama, jiwa kita. Jadi tujuan daripada kita mempelajari kemanusiaan Tuhan Yesus adalah satu, kita bisa meneladani bagaimana bereaksi secara emosional karena Tuhan Yesus mengalami. Kedua, kita juga melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, termasuk mujizat-mujizatnya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita masuk lagi lanjutan yang keempat.